Haleluya, senang kembali menjumpai saudara dalam program pemberitaan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, penyingkapan-penyingkapan. Saya Pendeta Jodina Pitupulu. Kali ini saya akan membagikan satu pengalaman yang luar biasa, di mana saya melepaskan seorang dukun, seorang praktisi spiritual dari santet musuhnya. Nah, saudara, peristiwa ini terjadi beberapa tahun yang lalu, kira-kira 7 tahun yang lalu, saudara kasih Tuhan. Nah, orang tersebut sampai hari ini masih hidup, sehat. Nama beliau adalah Bapak Marulak Manik. Dia sebagai orang Batak punya anak namanya Lega, maka nama panggilannya Lega Manik. Berdomisili Sumatera Barat, Kabupaten Sijunjung, Kecamatan Kamang, Desa Timpe, Dusun Timpe 4. Nah, saudara, saya jelaskan siapa namanya dan di mana domisili orang yang mengalami kesembuhan praktisi spiritual ini, dukun atau orang pintar yang dianggap orang-orang ini mengalami kesembuhan lewat pelayanan saya, yaitu dilepaskan dari santet musuhnya, supaya saudara tidak berpikir ini sebuah cerita karangan, saudara, supaya saudara bisa melihat, bahkan saudara bisa mengunjungi orang tersebut karena masih sehat. Nah, saudara kasih, peristiwanya terjadi beberapa tahun yang lalu, kemungkinan 7 tahun yang lalu, saudara kasih Tuhan. Nah, beliau adalah tempat orang yang kalau untuk anak kecil tidak terkena pelasik, demikian kepercayaan orang-orang, maka kepada beliau sudah datang untuk memberikan anti plasik, ya, seperti gelang-gelang yang di gelang tangan, pinggang, di leher, di kaki, saudara kasih Tuhan. Bahkan kalau ada orang yang susah meninggalnya, dia tahu caranya, saudara. Saya sudah menyaksikan sendiri, pernah dia lakukan itu. Ada orang yang susah meninggal dan dia tahu bagaimana cara melepaskan ilmu orang yang meninggal itu supaya dia mudah mati. Kemudian sudah, karena kejadiannya kebetulan itu masih hubungan darah dengan saya, orang yang susah mati ini, saudara kasih Tuhan, yaitu abangnya, papa saya, bapak tua saya lebih tepatnya. Nah, demikian kemampuan dia, terbukti. Dan kalau ada orang yang sakit, saudara kasih Tuhan, di samping orang pergi ke medis, biasanya didampingi oleh kedukun dulu, ya. Dan orang suruh datang juga ke sana. Saudara, satu kali si dukun ini, ya, dia mengalami masalah dengan tetangganya oleh batas tanah. Kemudian, saudara, terjadi perang gaib. Perang gaib, lalu ternyata kemampuan dia kalah oleh musuhnya. Dan sebagai konsekuensinya dia terkena santetnya, saudara. Nah, dia sudah berobat ke berbagai tempat, termasuk gurunya, tempat di mana dia memperoleh semua kemampuannya. Juga tidak bisa dia mengalami kesembuhan. Lalu dia pergi ke Jambi, saudara. Di Jambi ada satu paranormal yang sangat terkenal, yang menurut dia, ceritanya ke saya dan orang-orang. Tapi juga dia tidak mengalami kesembuhan. Dia sangat menderita oleh karena itu. Nah, sudah berbulan dia mengalaminya, badan yang begitu besar tadinya menjadi kurus, saudara. Dan saudara, ketika dia mendengar, kebetulan saya berkunjung ke daerah itu. Kebetulan daerah itu adalah tempat tinggalnya papa dan mama saya. Nah, saudara, ketika dia tahu saya sedang berkunjung, karena dia mendengar saya adalah seorang hamba Tuhan, lalu dia datang, dengan saudara, dengan sangat memelas, dia minta supaya saya melayani, mendoakan beliau. Lalu dia ceritakan semua alur cerita bagaimana dia perang gaib, saudara kasih Tuhan, dan dia kalah. Dan proses dia berobat ke gurunya tidak sembuh, ke paranormal yang
dianggap sangat jago di Jambi juga nggak sembuh, saudara. Kemudian saya setuju. Lalu saya katakan saya mau di rumahmu, saya doakan. Nah, saya ke rumahnya, saudara. Dan saya merasakan atmosfer kuasa-kuasa kegelapan di tempatnya, yang bukan saja yang ditaruh oleh musuhnya, tapi oleh dia sendiri. Tuhan singkapkan, ternyata Bapak Lega Manik ini, kalau orang bilang Batak, memilih begu. Jadi dia mempercayai arwah orang mati masih ada di sekitarnya. Ada satu kamar yang disiapkan untuk itu. Dia kasih makan. Dan saya tegur habis itu. Lalu Tuhan singkapkan bahwa dia punya kuasa-kuasa kegelapan seperti cincin, jimat, dan sebagainya. Lalu Tuhan tunjukkan juga ke saya, rumahnya ada 4 pinang yang sengaja dia tanam, pohon pinang. 2 di depan, 2 di belakang, semacam pagar gaib. Nah, saudara, saya sampaikan itu, dia kaget, saya tahu semua. Nah, saudara, kemudian saya mendoakannya. Saya mendoakan, saudara, reaksi pertama, ini orang dukun yang kena santet ini tadinya nggak bisa tidur, akhirnya bisa tidur. Kemudian, saudara, semua rasa sakit yang dia derita berhenti seketika. Sampai hari ini dia dibebaskan oleh Tuhan. Hari ini dia sehat, saudara. Nah, saudara kasih perhatikan, kembali saya katakan, beberapa video saya yang lalu saya mengatakan, saudara, roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh yang ada pada kita adalah Roh Kudus Allah itu sendiri. Karena itu jangan mau mempercayai kuasa kegelapan. Jangan terpesona sekali lagi dengan kuasa kegelapan. Ada Kristus, Tuhan Allah kita, sumber pertolongan kita. Dia ada dalam setiap kehidupanmu, orang percaya sejati. Jangan tukarkan roh Allah itu dengan roh setan dalam hatimu. Sebab roh Allah lebih besar, lebih berkuasa. Saya percaya apa yang saya alami, Tuhan izinkan, perkenankan mengalami pengalaman ini. Bukan karena kuat dan hebat saya, tapi karena roh Allah, oleh kuasa Yesus. Dan saudara pasti dapat menjadi orang-orang yang dapat menaklukkan kuasa kegelapan juga di dalam nama Tuhan Yesus. Karena bukan karena kita, tapi karena iman percaya kita kepada Kristus. Sekali lagi saya katakan, oleh karena iman percaya kita kepada Kristus. Saya berdoa, biarlah pengalaman yang saya bagikan hari ini menjadi satu kebenaran, dan saudara dimerdekakan olehnya. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang tidak terpesona lagi dengan kuasa kegelapan, tapi Anda terpesona dengan kuasa Tuhan Yesus yang ajaib. Haleluya, God bless you. Tuhan berkati.